Lanjut udah. Oke, uh, iya, jadi aku perkenalkan diri aku. Nama aku Rachel Alda Elizabeth. Terus timnya itu 136-22011. Asal daerahnya dari Tangerang Selatan. SMA-nya dari SMA Selatan. Terus jadi sebenarnya aku tertarik sama luar sama space gitu. Terus aku sempat belajar astronomi, tapi kayaknya nggak terlalu tertarik sama astronomi ternyata kayak kurang gitu. Terus habis itu aku tahu ada teknik dirgantara, jadi kayak oh ya udah aku pilih teknik dirgantara aja gitu karena aku juga tertarik sama pesawat sama roket gitu. Terus habis itu keunikannya, buat yang sekarang keunikan aku itu aku suka gonta-ganti warna rambut. Terus kenapa mau jadi caketan? Aku itu apa ya? Aku pengen aktif di angkatan aku aja sih karena sebelumnya di angkatannya SMP itu menurut aku nggak ikut badan pengawas angkatan, jadi aku merasa kayaknya aku pengen jadi salah satu orang yang ada dalam penggerak itu supaya bisa membawa di angkatan aku aja sih. Hmm. Kak Zed mau perkenalkan diri juga apa enggak? Sesuai formatnya. Oh, sesuai format. Biar Oke, asik aja. siap. Oke, boleh. Oke, halo semua. Gue Ziad. Gue NIM-nya 136-20045. Asal gue, jujur, gue nomaden ya kayaknya. Gue Jakarta, Depok, Cibubur ya, sekitar-sekitar itu. Terus SMA-nya gue SMA 8 Jakarta. Kenapa masuk AE? Karena gue pengen kerja di airlines ataupun di dunia aviasi lah, industri penerbangan. Terus keunikan gue, ini mungkin template Sonic ya guys, ke template dulu gue wawancara. Jadi keunikan gue adalah dulu gue semester satu tuh nggak begadang sama sekali nggak begadang. Terus juga kenapa mau jadi caketang? Dulu gue mau jadi caketang gara-gara terpaksa karena semuanya mendukung gue buat jadi caketang. Jadi ya udah gue jadi caketang, jadi ketang deh. Oke, jadi kayak gitu. Seperti itu guys. Tapi ini gue kagum sih sama kalian. Soalnya caketang ada 5 orang ya berarti ya. Iya, beli mau. Ya, keren-keren. Oke, lanjutkan. Apa sesinya? Mau tanya-tanya apa? Oke, selanjutnya sesi tanya jawab aja langsung. Boleh deh, siapa dulu yang mau nanya? Yaudah, gue yang tanya dulu ya. Ini jadinya gue Boleh. yang interview ya. Kalian udah ngapain aja Sonic? Terus kenapa tiba-tiba ada PJS? PJS ngapain aja sih tugasnya? Eh, Pokoknya apa ya, Sonic itu cuman apa sih, baru DD biasa aja lah, materi materi dari day nol tuh kita cuman kayak main games aja. Terus baru pemberitahuan di akhir tuh kayak tentang panggilan malam apa ya kalau nggak salah, dan aku lupa juga. Terus baru mulai D satunya tuh baru mulai materinya, mentoringnya sama jurnal jurnal biru gitu gitu. Terus kalau buat PJS sendiri udah ngapain aja selama ini, udah apa ya, bantu-bantu teman-teman PJ tugas lainnya sama PJ-PJ identitas yang glider, nama angkatan, logo angkatan gitu-gitu. Udah bantu-bantu. Terus ini apa namanya, PJS juga kemarin tuh eh, sebagai PJ formatur juga. Jadi di sini aku yang apa namanya, ngatur ntar pemilihan ketua angkatannya kayak gimana dari di antara lima di sini gitu. Oh, jadi lebih kayak PJ pemilu gitu ya? Ya. Ya, soalnya itu baru sih PJS angkatan tuh baru di angkatan kalian kayak baru diaplikasikan. Soalnya kalau dulu, Hmm. nah jadi funny story-nya tuh dulu pas gue Sonic, gue pengen jadi PJ pemilu. Tapi ditanya lah sama anak AE 19 AETOS, ini setuju nggak Ziad jadi PJ pemilu? Terus banyak yang nolak, jadinya ya udah gue jadi caketang gitu guys. Nah, kalau kalian kayak gitu juga nggak? Kayak voting sistem voting voting gitu, kayak ada yang setuju nggak setuju atau enggak gitu? Sistem voting cuman pas PJS doang, kayak apa namanya, di forum tuh dibikin
sebutin nama yang kalian pengen cocok buat jadi PJS gitu. Oh, oke Terus oke ya siap. ntar yang paling ntar yang paling banyak yang tiga paling banyak di angkatan tuh ntar di voting ulang lagi di grupnya. Terus udah apa gitu. Terus kalau buat yang Oke. Caketang, aku cuma buka oprek aja. Jadi lima-limanya di sini tuh apa ya? Merelakan, bukan merelakan, bukan apa ya merelakan ya. Pokoknya berinisiatif lah, berinisiatif pengen jadi Caketang gitu. Respect. Oke, siap siap. Berarti Sonic berarti baru day berapa tadi? Sorry. Eh baru 4D ya? Tiga apa Baru 4 ya? 4 day. 4D Panggilan ya. malam udah berapa? Oh udah lumayan dah, nggak kehitung. Panggilan malamnya bertensi nggak? Eh kalau panggilan malam tuh Lu gak usah beda. ketawa lu. Bentar maaf ya Kok deh, soalnya lagi banyak teman-teman gue. kalau apa ya tensinya itu apa ya? Pas awal tuh tensinya rendah kayak apa ya? Serius tapi bisa dibilang santai nggak terlalu santai lah gitu. Tapi ya kayak Hmm. forum biasa cuman nggak ada agitasinya lah gitu kan. Nggak Terus ada ya berarti ya. Agitasinya nggak ada kan? itu yang di awal nggak ada. Oh Tapi di akhir-akhir ada. ya Oke. udah berjalan pamal mulai ada sedikit gitu muncul muncul muncul. Terus buat di sekolah Caketang ya nggak jauh beda lah ya sama yang pamal-pamal lainnya. Oke. Di mana itu? Kandom bukan Kandom ya? Bukan. bukan Di bukan Tamgan. kita tuh Pangmal. Kalau Pangmal iya Tamgan pernah, di Hangar pernah. Hangar? Base camp Osjur. Base camp apa? Base campnya pelaksanaan ospek jurusan. Itu di mana hangar? Ya Hangar lab hangar atau bukan bukan? kayak apa ya, base camp kita tuh namanya Hangar jadi sebutnya. Oh, gue kira Ya hangar lab bukan Hangar AE asli, anjir. bukan Ya, Hangar asli, ya bukan makanya Hangar kok asli. boleh diizinin. Nah Oke, namanya oke. base camp Osjur kita tuh namanya Hangar, apa lokasinya di Cigadung gitu. Oh, di Cigadung. Oh, yang kayak Ya villa gitu ya? ya ya. Iya, gue lihat sih. Oke, oke. Terus kalian tugas sebagai Caketang udah ngapain aja? Masa selain lo PJS ya, Mufid? Yang lain nih, Caketang udah ngapain aja nih? Ada yang jawab yang sakit. Kalau dari aku, kita udah banyak banget sih Kak. Kayak dari kayak dari day one aja tuh udah dikasih tugas-tugas gitu. Jadi nggak terhitung sih kayaknya. Soalnya tugas itu banyak banget. Tugas resume yang tiap habis sekolah harus dikerjain. Tugas bonding, tugas analisis kondisi, tugas Johari window banyak sih kayak lebih banyak ke tugas yang pengambilan data ke masanya sih. Itu kalian udah interview satu angkatan belum? Interview Wawancara. wawancara tuh Itu kita ada ya wawancara tugas doang. Wawancaranya tapi tugas sonik gitu. Nah, ya kan, kalau misalnya tugas Sonic tuh nggak satu angkatan nggak sih? Apa satu angkatan kalian? tugas Sonic tuh seangkatan. Yang Oh, beda-beda seangkatan. tuh ya tugas Sonic tuh seangkatan. Kalau tugas Caketang tuh ntar ada lagi beda sendiri lagi. Oh, oke, oke. Soalnya kalau dulu gue Sonic nggak wajib satu angkatan pas tugas Sonic ya. Tapi yang Caketang, gue waktu seminggu gue harus nge-interview semuanya. Satu angkatan gue, 70-an orang. Kalian berapa satu angkatan? 104 104. ya 104 anjir. Banyak banget kayak Aetos ya. Aetos berapa? 114 ya? namanya apa yang lainnya Kalau enggak aku yang mulai deh ya. boleh. Oke. Eh, Simple aja deh Kak. Selain emang terpaksa karena disuruh teman-teman, Kakak ada motivasi lain nggak? Kenapa pengen jadi ketang waktu itu? Nggak ada. Nggak lah. Ada lah pasti. Cuman kayak gimana ya? Gue tuh eh, ini untuk motivasi gue secara pribadi. Ini beneran dicatat ya? Ini soalnya gue jawabannya nggak serius, cu. Harus dicatat. Aman aja nggak apa nggak serius nggak apa. Ah, Kemarin kita juga iya. wawancara Ketang 21 juga ya Siapa banyak sih ketan gimmicknya dulu satu Abiu? Abiyu ya. Kalian beneran wawancara dia? Ya udah kemarin di Abnormal Juanda. Kalian dapat apa aja sama dia? Bentar, bentar, gue nanya dulu ini.
Kalian dapat apa Ah, aja dari Abiu? dapat hal-hal yang insightful gitu tentang Tingkat gue. Oke, lanjut. Gue alasan gue menjadi ketang selain karena terpaksa ya karena gue juga bukan pengen mengemban tanggung jawab sih. Maksudnya kayak gue tuh pengen ngerangkul, pengen lulus bareng-bareng gitu loh, satu Wyvern. Anjay, keren kan? Jadi kayak makanya gue tuh kalau di Wyvern tuh suka ngebantu banget. Kayak misalnya tugas nih, kalau ada yang udah selesai, eh gue kasih temen gue minta nih, iya boleh bagi tugas kayak, oh iya deh nih, boleh boleh gitu. Tapi jangan contek-contek banget ya gitu. Jadi kayak istilahnya gue pengen ngebantu. Nah, dari situ butuh kayak sosok yang buat ngerangkul gitu kan. Jadinya ya udah, gue pengen jadi ketang di situ, pengen ngebantu dalam bidang akademik ataupun non akademik. Jadi kayak gue pengen kita tuh gue pengen satu Wyvern tuh nama angkatan gue lulus bareng-bareng. Ya udah, harus ada yang nge-guide kan. Nge-guide-nya itu siapa? Yaitu gue. Gitu. Siap, Bang. Oh iya, sebenarnya. sama ah, benar. Tugas ketang itu kan gue realize itu adalah tugas ketang tuh nggak cuman sampai lulus. Beneran sampai lo kayaknya udah sampai tua pun juga soalnya kejadian nyata gitu jadi kayak di grup angkatan tahun berapa ya pokoknya tahun-tahun tua lah itu tuh yang aktif tuh ketang itu lah kayak ngajak reuni ngajak itu ketang jadi kalian harus terima konsekuensinya yaitu kalian jadi ketang tuh buat sampai tua-tua nanti sampai udah jadi ikatan alumni penerbangan kayak gitu lanjut Tadi aku mau beda-beda ya. Kalian pun angkatan pun juga bakal beda gitu loh sama angkatan gue sama angkatan Abiu, angkatan atas. Pokoknya karakteristik setiap angkatan tuh beda. Makanya diperlukan sosok ketua angkatan yang berbeda juga dan yang tepat untuk angkatan kalian gitu. Makanya harusnya tuh kalian bukan wawancara gue, tapi kalian harus wawancara ke angkatan kalian. Ke angkatan kalian tuh butuh siapa sih? Butuh sosok yang kayak gimana sih? Butuh sosok yang buat ngerangkul kah? Butuh sosok yang buat ngelit tuh apa sih bahasanya buat mimpin kah atau butuh sosok yang kayak friendly to each other gitu loh untuk ke semuanya atau butuh sosok yang kayak jadi tempat curhat nah itu tuh kalian harusnya yang tanya ke angkatan kalian kayak gitu kalau gue tapi kalau di angkatan eh, gue jadi semuanya sih itu ya jadi tempat curhat iya jadi tempat keluh kesah tempat amarah angkatan gue tempat contekan, tempat nyontek bareng, tempat belajar bareng, iya, kayak gitu. Gitu. Lanjut, lanjut. Kak, aku mau nanya boleh nggak? Jadi, jadi aku pengen nanya eh di angkatan kakak tuh udah ada ini belum kayak IUP reguler gitu? Ini kayak masalah setiap angkatan ya, IUP sama reguler ya. Kayak apa sih Ya, namanya? Ada gapnya gitu nggak sih? iya. Hmm. Jadi lately kemarin-marin tuh pas awal Sonic tuh nggak ada gapnya. Cuman pas angkatan gue nyonik 21 si Testral itu mulai ada gap tuh. Jadi kayak beberapa tuh pada nggak mau ikut yang KMPN, yang dari anak inter IUP dan anak reguler tuh kayak merasa, kok lu nggak mau sih aktif gitu loh. Jadi kayak beberapa tuh ada yang merasa kayak gitu. Nah tapi lama kelamaan si anak IUP-nya tuh lo rangkul. Masa kayak gue ngerangkul anak IUP buat join ke KMPN. Dengan cara apa? Dengan cara lo cari closest friend-nya mereka, IUP yang tapi anak reguler. Jadi kayak nggak di setiap anak reguler itu memikirkan hal yang sama kan. Ada yang anak reguler yang bestie banget sama anak IUP gitu. Nah itu caranya tuh adalah lo ke closest friend-nya dulu, lo tanya alasannya kenapa sih kok nggak mau aktif di KMPN, kok nggak mau aktif di kegiatan angkatan kayak kan menyonik itu adalah salah satu kegiatan angkatan yang di KMPN. Karena KMPN tuh kayak ngasih tugas ke satu angkatan buat ngedidik satu angkatan di bawahnya kan. Kayak gitu kan sistemnya. Jadi kayak istilahnya tuh kayak ya satu angkatan gitu sebagai the whole angkatan gitu loh. Nah, jadi kayak lo tanya alasannya kenapa bla bla bla, terus lo cari solusinya dan lama kelamaan akhirnya yang anak-anak inter pun mau gitu loh buat join.
Karena emang itu aslinya salah satu skill ketang itu adalah argumentasi lobbying. Itu kalian udah belum dikasih materinya, Cak Ketang? Belum ya? Ya, Belum catatan sih belum. Kak, tapi pernahnya di luar Caketang. Di luar Cak Ketang. Oh ya udah bagus-bagus. Berarti satu angkatan dapat materi itu. Enggak, kayaknya Enggak, panitia yang satu aku ini. dapetnya dari sekolah keamanan. Keamanan OSKM. Iya, Ah, oke oke. Ya. Ya kayak gitu. Itu salah satu skill yang perlu dan penting banget sebagai ketang karena lo harus bisa persuasif buat ke teman-teman angkatan lu buat join. Kayak misalnya nih teman gue Kresta nih, dia nggak mau nih join jadi ketua Kadif publikasi KMPN gitu loh. Tapi nyatanya di angkatan gue nggak ada lagi selain dia. Nah, salah satu-satunya cara eh, ketua KMPN buat ke Kresta ini selain caranya dia adalah melalui cara gue. Dengan gue ngepersuasif dia buat masuk ke KMPN. Kayak gitu. Ngerti nggak sih konsepnya? Social mapping. Ya, social mapping. Jadi kayak gitu. Nah, kemarin alhamdulillahnya pas lagi habis bukber, pas bukber itu tuh alhamdulillah anak inter tuh ikut semua. Karena gue maksa ya, ikutlah anjing udah ini udah apa? Udah mau tahun akhir juga lu masih aja misal angkatan kan. Terus kayak udah akhirnya mereka pada ikut. Terus akhirnya nggak terpisahkan juga. Maksudnya kayak ya jadi satu angkatan lagi gitu. Emang ada kala momennya mereka bakal misah, ada kala momennya kayak udah mereka bakal ikut lagi gitu loh. Tapi ya itu balik lagi ke skill kalian, ke argumen kalian kayak gitu. Cuman itu pasti bakal ada. Cuman setiap angkatan tuh beda kasusnya. Jadi nanti kalian tanya ke ketang-ketang aja kalian. Kalau gue dari kasusnya itu yang pas lagi angkatan gue mau nyonik. Aku mau nanya Kak, di tapi sebelum mau nanya dikit aja, pas zamannya pas kakak dari Cakatang tuh ada sekolahnya nggak? Ada sekolah Cakatang tuh baru pertama kali diadain pas angkatan gue. Oh, ini mau lanjut tanya dari pertanyaan itu apa ya, materi-materi apa yang kakak dapet di sekolah Caketang dan apa ya kepake gitu loh selama jadi ketua angkatan. Oke, Argumlop itu gue diberi sama Kak Ezra. Kalian tahu Kak Ezra nggak? Nggak tahu ya? Oke, Enggak. pokoknya Kak Ezra itu salah satu eh nanti kalian bakal tahu siapa. Ya nanti kalian cari tahu sendiri aja. Argumlop itu kepake banget. Apalagi kalau misalnya kayak gini. eh ada nih dosen ngajuin kan yang reguler tuh kan cuma satu kelas ya. Kadang-kadang juga ada satu matkul yang reguler sama IUP digabung. Nah, terus tiba-tiba dosen tuh ngasih tugas yang deadline-nya mepet gitu loh. Dan satu-satunya yang bisa nge-argumenop dosen itu adalah kalian. Kalian yang harus menjadi maju paling paling depan untuk nego gitu loh. Dan itu benar-benar salah satu skill yang penting. Apalagi ke dosen-dosen khusus gitu loh. Kayak dosen tertentu misalnya Pak siapa sih yang susah ngasih deadline tuh? ASR? Ah, ya Pak Jarot gitu-gitu. Nanti sih itu sih semester 5 kalian nanti masih lama. Kayak gitu. Nah, itu kalian harus yang bisa nego ke dosennya. Kayak kalian yang paling terdepan atau misalnya eh kalian nggak punya skill argumlop nih, tapi kalian bisa tahu orang memiliki skill argumlop itu melalui materi namanya social mapping. Social mapping gue diajarin oleh Kak Abau. Kalau kalian tahu nanti kalian cari tahu sendiri. Abau. Terus gue tahu jadi gue ada salah satu anak Wyvern yang jago banget negosiasi. Ya, ya, ya adalah jago yang negosiasi. Nah, jadi lo menggunakan skill argumlop lo ke dia buat dia negosiasi ke dosen.
gitu loh, kayak Pip tolonglah Pip, nego dong ini gitu, Pip ayolah Pip gitu-gitu bla bla bla. Jadi lo argumennya nggak langsung ke dosen tapi lo argumennya ke temen lo sendiri. Terus yang kedua kepemimpinan, tapi kalau kepemimpinan leader gitu dipakainya tuh ketang tuh cuman pas lagi acara Sonic aja sih. Soalnya yang lain-lain tuh kayak ya biasa aja, kayak gue BPA gue kerja terus kayak gue cuman ngasih arahan ini ya. Oke oke siap udah gitu-gitu doang. Itu kepakainya di situ. Cuman kayak skill kepemimpinan tuh bisa dicari di tempat lain juga sih, nggak harus jadi ketang kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya udah sih itu doang, 3 materi itu yang bener-bener kepake sama gue selama ini kayak gitu. Social mapping sih itu penting banget. Soalnya social mapping tuh nanti kalian bakal nemu yang very viral. Very viral itu adalah yang nggak punya temen. Itu salah satu concern ketang. Kalau misalnya salah satu ada di anggota kalian itu nggak punya temen cerita, kalian harus yang jadi temennya gitu. Ngerti kan? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Oke. Gitu. Itu beda kasus aja. Oke kak, mungkin aku juga mau nanya, kakak selama jadi caketang sampai jadi caketang sorry, jadi ketang sampai sekarang ada momen yang paling berkesan nggak, Kak, selama jadi ketua angkatan? Momen paling berkesan banyak, banyak banget. eh Mungkin gue sebutin salah satunya aja ya. Salah satunya adalah saat gue menangani salah satu anggota gue yang mau bunuh diri. Iya, itu salah satu tanggung jawab lo sebagai ketang, gitu. Karena tanggung jawab lo sebagai teman dan tanggung jawab lo sebagai ketang, jadi double, gitu lah. Jadi kayak, lo tau kan nih orang-orang suicidal gitu. Nah, itu ada kejadian di angkatan gue. Ini gue buka-bukaan aja karena setiap tahun, nggak setiap tahun pasti ada sih, cuman yang masalahnya di angkatan gue itu bukan di angkatan gue doang, di angkatan atas pun juga ada, atas-atas gitu. Nah, jadi itu gue berbulan-bulan mengurusi satu orang itu di saat lagi nyonik juga, di saat lagi gue ada kegiatan lain, di saat pokoknya gue lagi chaos banget, tapi ya harus nggak mau gue harus nyempetin, harus ngebantu dia biar dia bisa balik ke jalan yang benar lagi, biar dia tetap hidup sampai sekarang dan alhamdulillah sekarang dia udah stabil, bahkan dia lagi thriving karirnya, bukan karirnya sih, maksudnya kayak dia lagi bagus lah untuk akademiknya dan keren, lagi keren. Jadi kayak ya itu salah satu pencapaian gue selama ini yang benar-benar momen yang paling berkesan bagi gue karena untuk pertama kalinya gue mengurusi hal itu gitu loh. Dan kalian nggak bisa ini, sorry, mengurusi hal yang dimaksud ini adalah bukan lo sebagai psikolog atau psikiater, tapi lo di sini sebagai kayak pembantunya dia gitu loh, ngerti gak sih? Kayak misalnya ini temen gue Kresna, dia suicidal, Kres ayo besok udah ada janji belum sama psikiater gitu, udah ada janji belum sama psikolog bla bla bla, udah minum obat belum, kayak gitu gitu, kayak cuman tanya-tanya doang, nggak perlu sampai, kalau nggak perlu sampai kayak jadi psikiater atau psikolog ke dia. Tapi kalau misalnya dia butuh tempat curhat dan dia nggak mau cerita ke psikiater, ya lo mau nggak mau jadi yang tempat curhat ya kayak gitu. Bisa sampai teleponan tuh sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, padahal besok kuliah jam 7. Bisa kayak gitu. Jadi ya lo harus terima konsekuensi sebagai ketang kayak gitu. Dan lo nggak boleh mundur. Karena ketang itu nggak ada yang gagal. Gitu. Eh, itu momen yang paling berkesan sih. Sama yang momen paling berkesan lagi, pas gue berhasil mengumpulkan satu angkatan gue pas bukber kemarin. Soalnya itu kayak itu hal yang paling nyata, kumpul paling banyak wyvern gitu. Soalnya kalian tahu kan kalau di AE itu masalah apa, masalah utamanya apa? Tahu nggak? Quorum. Quorum kalian pasti nggak full kan? Sering nggak full Ya, kan? sejauh ini sih tugas-tugas yang butuh forum susah tulis. Lama Iya banget, lama kok. banget. Ya kayak gitulah. Nah itu tuh emang masalah anak AE dari zaman ke zaman. Kayak gitu. Nah, itu juga salah satu problem lo sebagai ketang untuk mengumpulkan satu angkatan, untuk bonding sebagai satu angkatan, kayak gitu.
Oke, lanjut. Kan mau nanya lagi aja. Kan kemarin tuh kata Kak Abiyu, dia jadi ketang tuh apa ya, mengorbankan akademiknya lah bisa dibilang. Nah terus buat Aka tuh ada nggak ya kayak apa namanya, hal yang dikorbankan juga kayak akademiknya atau apanya gitu selama jadi ketua angkatan? Nggak ada. Nggak ada yang gue korbanin. Kan gue bilang, Hmm. kita tuh ngerangkul bareng-bareng. Jadi akademik tuh malah kita saling bantu gitu loh. Ngerti nggak sih? Ya kan? Nah, kalau non-akademik pun juga unit gue cuma unit tenis. Dan unit tenis sekarang udah nggak aktif. Jadi nggak ada yang gue korbanin. Kegiatan lain gue masih bisa jadi part time gue juga masih bisa. Dan nggak ada yang bener-bener gak ada yang gue korbanin. Temen pun juga malah makin banyak kan. Lo sebagai ketang lo malah temenan sama satu angkatan gitu loh. Bukan hanya satu circle lo doang, tapi lo sebagai satu angkatan itu teman lo semua. Kayak gitu. Jadi gue nggak ada hal yang gue korbanin gitu. Malah kalau misalnya itu merupakan suatu kekurangan di angkatan lo, kayak misalnya akademik gue hancur nih ya, dan lu butuh seseorang karena emang dan lu butuh seseorang dan lo ada gitu loh satu angkatan itu. Jadi kayak di sini tuh gimana ya konsepnya? Konsepnya tuh kayak kali angkatan butuh lo dan lo juga butuh angkatan lo gitu. Jadi kayak lo saling ngebantu, bukan sebagai itu hal yang harus gue korbanin, tapi itu malah hal yang harus lo build up sama angkatan lo biar lo bisa sama angkatan lo tuh sukses bareng-bareng gitu loh dalam bidang akademik ataupun non akademik kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ini patokannya ada yang mau nanya. Ini nggak ada yang mau nanya. Kalau nggak gue nanya deh ke kalian satu-satu ya, Caketang. Oke. Ada nggak permasalahan di angkatan kalian yang udah muncul pas lagi Sonic ini? Harus beda ya permasalahannya setiap Caketang. Ya udah aku dulu boleh nggak, Kak? Boleh, boleh. Bagus, bagus. Inisiatif pertama. Jadi nggak diambil yang lain. Kalau menurut aku masalah yang ada di Sonic, misalnya yang buat sekarang gitu ya, aku tuh merasa mungkin masih banyak anak angkatan aku yang di angkatan awalnya di FM itu nggak aktif, tapi abis itu tuh di Sonic juga juga nggak terlalu aktif gitu loh. Jadi kayak kayak mau diajakin pun mereka tuh kayak masih kayaknya masih belum sadar kalau berangkat itu penting, terus habis itu dihubungin pun juga nggak dibalas, jadi kayak kita sendiri mau bantu mereka tapi merasa nggak mau dibantu gitu loh, jadi suka jadi malah kayak kebingungan apalagi yang harus dilakukan, upaya apalagi biar mereka tuh merasa kita tuh butuh mereka, kita tuh mau ngajak mereka juga gitu. Ini yang Lanjut, lainnya lanjut. jawab nih. Yang sekarang catatan bukan jadi. Mungkin ini ya Kak, kalau di kita karena banyak banget yang SC itu banyak yang nggak bisa ikut apa namanya Sonic itu emang karena nggak ada, ya emang nggak bisa gitu. Jadi kalau itu emang agak bingung gimana cara nyelesain masalahnya ya karena emang mereka bentrok gitu. Ya jadi paling yang bisa dilakuin kita tuh mereka interview nanti terus kita bisa review materi bareng kayak gitu sih. Cuma ya sebatas itu doang yang bisa dilakuin. Lanjut, kalau dari aku sendiri, kalau dari yang aku lihat sih ya, di angkatan aku sendiri tuh apa ya, berdasarkan TPB ya.
kayaknya apa ya, kesenjangan nilainya tuh kelihatan banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya yang IP-nya tinggi, ya udah pasti kayak tinggi banget yang kayak di atas 3,5 semua gitu. Tapi giliran nilainya agak hancur gitu, ya emang parah banget gitu sih Kak. Jadi kayak masih apa ya, kurang rata gitu loh, apa namanya, secara akademik gitu. Makanya dari itu aku pengen kayak membantu satu angkatan supaya gak cuman orang-orang tertentu aja gitu loh yang kayak, oh si ini nih yang pintar, oh si ini nih yang pintar yang dari angkatan aku. Tapi kayak, oh kita sebagai satu angkatan tuh emang kayak ada niat belajar semua dan kayak mau uh, apa mau diimprove gitu loh secara akademik. Itu sih Kak. Kalau dari aku mungkin sama sih kayak kakak bilang permasalahan AE dari dulu ya quorum itu jadi kayak agak lumayan susah sih selama ini buat kayak menuin quorum gitu terus juga misalkan ada analisis kondisi atau apa Google Form atau segala macam kadang suka buat memenuhi sesuai yang dimau itu misalnya kayak 104 sesuai jumlah angkatan ataupun 75% aja kadang butuh waktu yang cukup lama gitu jadi kayak sampai harus PCW satu-satu gitu nah gitu sih Kak. Kalau dari aku paling mirip sama yang lain sih Kak. Mengenai yang Nggak namanya, boleh mirip. cuman nggak nggak kepikiran yang lain sih. Kalau selain yang apatisme gitu-gitu, yang orang-orang tuh gimana ya, mikir bahwa semua semua ini kurang penting gitu. Dan yang penting cuman oke ITB cuman buat datang datang kuliah terus pulang kupu-kupu lah. Masih kalau menurut aku kayak mungkin 30% dari angkatan aku masih kayak gitu kalau menurutku. Oke, ini gue simpulin. Jadi yang pertama adalah kurang keberangkatan. Kedua itu gara-gara ada summer camp ya namanya ya. Ya, apa sih kayak semester pendek gitu. Jadi waktunya tuh susah buat nyediain buat Sonic. Terus yang ketiga kesenjangan nilai dari zaman TPB. Berarti ini zaman kalian satu angkatan di FTMD ya. Apa sih namanya? Gelora kan angkatan bawah. Beringas angkatan gue. Angkatan kalian apa namanya? Gemuruh Kak. Gemuruh. Gemuruh ya ijo-ijo itu ya lanjut. Terus abis itu quorum gak ada niatan dan kelima mikir Sonic itu nggak penting. Oke, oke, kan kalian udah nih keluarin masalahnya nih. Menurut kalian tuh akar masalah dari yang masalah itu tuh apa sih? Akarnya gitu. Ngerti nggak akar masalah? Ini gue juga sekalian ngebantu kalian ya, Caketang, buat bantu mikir kayak kalau misalnya ada suatu masalah, ada problem, itu tuh kalian nggak langsung bisa nemu solusinya. Kalian harus nyari akar masalahnya dulu, biar itu solusi apa? Kalau misalnya ini, kalian menemukan suatu masalah, terus kalian langsung ingin sama solusi, itu akar masalahnya kan belum muncul, belum ketemu kan? Itu bisa merambat kemana-mana dengan tambahan solusi itu. Jadi kayak bukannya malah nge-solve something, tapi itu malah nambah masalah yang lain gitu loh. Jadi kalian harus nyari akar masalahnya dari tersebut. Ini kita sambil mikir-mikir aja ya. Coba yang tadi kurang berangkatan akar masalahnya apa? Terus yang SC sama kesenjangan nilai itu berarti mungkin sama kali ya akar masalahnya harusnya. Quorum sama mikir Sonic itu nggak penting juga. Berarti yang nomor 145 itu sama akar masalahnya harusnya. 2 dan 3 itu sama. Coba kalian mikir akar masalahnya itu apa? Mungkin kalau yang 145 ini ya kali ya kayak kurangnya kesadaran akan pentingnya kayak berangkatan gitu sih Kak. Maksudnya kayak ya emang orangnya diri sendiri individualis gitu sih. Kalau menurut aku sih gitu Kak. Kalau menurut Oke. aku, Iya, lanjut, lanjut, lanjut. kalau menurut aku akar masalah dari yang 145 itu, kalau menurut aku sih berkaitan dengan rasa kepemilikan, Kak. Jadi mereka tuh mungkin ya, mungkin belum belum punya apa kayak kesadaran bahwa mereka tuh bagian bagian yang sangat krusial bagi kita di AE22 gitu. Kalau menurut aku gitu. Yang lain, yang lain. Kalau yang SC gitu mungkin karena kesadaran akademiknya kurang kali ya Kak. Aku ngerasa di kelas tuh kalau misalnya udah apa ya udah
pekan-pekannya udah agak lama, itu udah banyak yang bolos-bolos gitu. Terus emang kalau nilainya udah dikit-dikit, udah deh nanti bisa ngulang aja atau SC aja atau UP aja, pokoknya suka ditunda-tunda gitu. Juga terus mungkin ya tadi kurangnya kebersamaan kalau misalnya pas akademik gitu. Jadi kalau yang pinter mereka suka banyak sih, maksudnya mereka mau ngurusin, cuma kadang-kadang orangnya emang gimana ya, kurang mau bertanya gitu. Mereka ngerasanya pengen berjuang sendiri aja gitu. Ada mungkin beberapa orang kayak gitu. Jadi kalau ditanyain suka kurang mau jawab segala macam. Ini yang dua lain masih mikir kah? Kalau dari aku sebenarnya yang 145 itu menurut aku karena akar masalah yang sama itu sama tadi kayak rasa kepemilikan yang kurang. Terus individualis mereka itu menurut aku mereka itu belum nemuin satu teman yang cocok gitu loh. Jadi kayak mereka itu belum ada di lingkungan yang mereka rasa nyaman gitu loh. Jadi aku ngerasanya tuh mereka tuh masih asing justru sama SMD sama AE22 karena di angkatan yang sebelumnya aja maksudnya udah masuk ke jurusan aku tuh masih nemuin ada orang yang bilang ya gue males masuk kuliah, gue sering males kuliah karena gue ngerasa kayak ngapain gue kuliah terus habis itu datang gak ada temen, jadi kayak udah datang belajar terus nanti udah pulang lagi gitu loh. Jadi kayaknya mereka tuh jadi belum belum nyaman sama sama lingkungannya gitu loh. Kalau dari aku sendiri, buat tadi yang permasalahan akademiknya itu, ini nambahin aja sih ke yang apa Anyi bilang. Kalau menurut aku, apa ya, kesenjangan akademiknya itu juga ada karena ya ini, uh, menurut aku di AE itu apa ya, kalau dikategorin jadi kayak dua kategori gitu, adalah orang yang emang bener-bener pengen masuk AE dan juga ya mereka yang menjadikan AE pilihan kedua gitu. Nah, terus buat orang-orang yang emang beneran pengen masuk AE ini, mereka tuh apa ya, emang kelihatan banget gitu loh, kayak akademiknya itu apa ya, nonjol banget lah di bidang akademik gitu. Dan ya kayak yang tadi Anya bilang, masih ada beberapa dari mereka tuh yang apa ya, masih kurang merangkul teman-temannya yang lain gitu, misalnya yang kayak dengan ya IPK kurang bagus gitu, dan jadinya apa ya, masih ada kesenjangan gitulah di antara nilai-nilai mereka gitu sih. Oke, makasih. Nah, ini kan kalian yang tahu sendiri kan, angkatan kalian tuh kayak gimana, masalahnya tuh apa, root problemnya apa. Dan kalian juga bisa tuh nemu solusinya dari root problem tersebut. Kayak pokoknya ya ini balik ke kalian lagi. Gue nggak bisa ngasih solusi, gue nggak bisa tahu root problem dari permasalahan itu apa, karena kan gue bukan bagian dari kalian kan. Dan gue nggak kenal sama angkatan kalian selama setahun. Dan kalian kan udah bersama selama setahun kan. Jadi saya lebih kenal lagi. Cuma mungkin gue ada bisa nawarin satu solusi yang terkait yang akademik. Jadi mulai angkatan 2 tahun ke atas apa setahun ke atas gitu, itu tuh udah mulai ada yang ketendang ke AE. Di angkatan gue pun juga ada yang kayak gitu. Dan iya benar, untuk kesenjangan nilainya ya. Nah, salah satu solusinya adalah gue di badan pengurus gue, itu tuh gue membuat divisi akademik. Divisi akademik itu ngapain aja? Nah, dia tuh bakal kayak bikin catatan-catatan sebelum ujian. Terus juga bikin kalau ada tutorial, kalau tutorial-tutorial gitu, kalian tahu nggak sih tutorial itu apa? Tahu kan? Ya, kayak gitu tutorial, kayak tanya-tanya nih sebelum. Nah, itu tuh bener-bener istilahnya gue meminta tolong ke yang IP-nya tuh tinggi-tinggi, bahkan kalian kalau kenal Levin yang Mapres FTMD, itu gue minta tolong ke dia, terus juga ke yang lain lah, pokoknya yang IP-IP-nya tinggi gitu. Kahim yang sekarang pun juga IP-nya tinggi banget gitu loh. Jadi kayak gue suka minta tolong ke dia buat bantu ajarin angkatannya kayak gitu. Buat ajarin Wyvern untuk di bidang-bidang tertentu. Kayak kan setiap matkul tuh beda ya bidangnya. Kayak ada yang struktur ringan, ada yang terkait DOPPT, ada yang terkait aeronautika. Nah, kalian sebagai ketang, kalian bakal notice siapa aja sih yang pintar ke bidang-bidang tertentu dan siapa aja sih yang bisa nih bantu ngajarin ke angkatan di bidang tersebut. Kayak misalnya gue ada getaran mekanik. Getaran mekanik itu dia terkait getaran mekanik terkait apa? ASR ya? Struktur ringan ya? Terkait struktur ringan.
Nah, yang pintar terkait struktur ringan itu siapa nih? Misalnya Budi namanya. Oh, oke, Budi. Bud, tolong boleh minta tolong nggak? Lu lagi sibuk nggak? Kayak lu Argumlop lagi nih, kayak tolong tutorial bla bla bla, bikin tutorial kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu kayak istilahnya buat ngebantu akademik. Buat ngebantu angkatan. Dan lu nanti kalau kalian caketang nih, pas udah jadi ketang, ada BPA, Badan Pengurus Angkatan. Kalau bisa lo sesuaiin organogramnya sama angkatan lo, kebutuhan angkatan lo. Angkatan lo tuh butuh apa sih? Kalau misalnya nggak butuh-butuh banget, nggak perlu lah lo tambahin tuh divisi gitu loh. Kayak cuman hanya sekedar mau ngasih temen lo jabatan kayak gitu. Jangan. Kayak pokoknya lo sesuaiin aja karena divisi gue pun dikit banget di BPA. Cuman ada internal, MSDM pun sekarang menurut gue udah nggak guna di gue. Terus internal, tadi gue udah sebut ya internal. Akademik sama Medcom gue ada Instagramnya Dirgantara gue dan sekarang Instagramnya pun juga udah mulai off karena udah ditarik sama BPP KMPN. Soalnya angkatan gue sekarang mulai BPP. Jadi BPA gue itu udah mulai off kecuali yang akademik. Akademik masih jalan kayak gitu. Terus kalau yang sense of belonging itu rasa kepemilikan ya berarti kalian tahu lah ya solusinya tuh apa harusnya karena itu benar-benar solusi sejuta umat sih kayaknya bonding tahu kan tahu bonding kan ya kayak gitu. Kalau bonding itu gue tiap semester gue ngerancanain satu acara besar gitu bonding satu angkatan. Cuman yang baru terrealisasi itu pas di semester kemarin tuh semester 6. Terus kita ke mana lagi sih bonding boyfriend? Oh pas semester 3 pas semester 4 yang kita nginep di villa bareng-bareng itu. Yang gue nggak ada karena yang gue meninggal pas itu. 4 ya? Ya pokoknya kayak hampir tiap tahun itu pasti ada acara besar. Kayak at least buat nge-refresh gitu buat bareng-bareng. Iya terus juga main basket, main futsal. Tapi sekarang udah diambil alih sama kayak KMPN gitu. Jadi KMPN punya kayak divisi cabang subdivisi dulu tuh kan masih belum ada subdivisinya gitu jadi kayak kalau main badminton cuma satu angkatan doang gitu sekarang alhamdulillah udah KMPN tuh udah menyediakan wadah lah gitu buat olahraga tersebut kayak gitu. Bentar sorry kalau ini agak sensitif banget eh enggak deh nggak jadi deh bentar. Oke, pertanyaan gue adalah, ini sorry kalau sensitif, gak usah dimasukin ke hati. Gue mau nanya aja, yang ke kick dari mesin tuh berapa orang ya kira-kira? Ada berapa persen gitu di angkatan kalian? Ini mah nggak sensitif sama sekali, kita terbuka semuanya pokoknya. Oh, udah terbuka. Oke, soalnya Ya, kalau di angkatan gue tuh kayak agak rada sensitif gitu. ini udah friendly semua di sana. Aku, terus si Adiat Moko, ada lagi eh Jason Wibowo ya. Siapa Mok? Gue Jason lupa deh. Wibowo, Mara Arzahel, Empat terus tuh. si AS juga, Siapa? terus Edric, Oh ya, Edric ya. Edric, terus siapa lagi? Jawa ya nggak? Iza, Iza ya. Jawa nggak? Denta. Denta ya. ya banyak lah. Banyak lah ya, 10 bisa Banyak pemain dihitung. banyak ya. Ya 10 bisa. Oke, berarti rekor sih di angkatan kalian kayaknya. Pokoknya tiap angkatan cuma 4 atau 3. Di angkatan gue 3, kok nggak salah. Eh, 3, Tapi ini salah satu fun fact di AE. Beruntunglah kalian. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun, kecuali angkatan bawah, itu yang jadi ketua Sonic, yang jadi petinggi-petinggi, itu biasanya yang ketendang dari mesin di KMPN. Gue enggak ya, gue gue emang pengen masuk AE gitu lah. Cuman ini yang di KMPN ya, ini yang di KMPN. Itu biasanya ketendang dari itu, ketendang dari mesin. Kenapa? Karena kan gini loh, jadi untuk ngebalance akademik yang kurang,
Kan mereka kan yang dari mesin ke AE biasanya akademiknya kurang kan. Makanya non akademiknya di-push gitu loh. Nah, itu kalian salah satu tugas kalian sebagai ketang adalah mendorong mereka, membantu mereka dalam merealisasikan hal tersebut. Kan seperti yang gue udah bilang, kita bantu lulus bareng gitu loh. Dan ini kejadian nyata di angkatan atas, itu dia akademiknya emang kurang. Tapi dia sekarang udah lulus. Dan dia salah satu 20 besar di angkatannya yang udah lulus duluan gitu loh. Keren kan? Dan dia salah satu petinggi di KMPN juga. Tinggi banget bahkan levelnya. Dan dia juga dulu ketua AIS, kalau kalian tahu. Dia keren pokoknya. Cewek lagi kan. Nah, jadi di sini sebagai caketang tuh kalian harus bisa bantu teman-teman kalian yang seperti itu tuh dalam menyukseskan plannya gitu loh, dalam merealisasikan plannya kayak gitu. Kayak kemarin gue ngebantu teman gue buat jadi klakson karena dia emang dari awal tuh pengen banget nih gue jadi klakson nih ya, tolong dong bantu. Oke, siap, dibantu kayak gitu. Pokoknya ya itu tugas kalian sebagai ketang lah, membantu mereka untuk sukses di luar angkatan gitu loh. Jadi kayak istilahnya gue boleh bantu kalian sukses di luar angkatan, kayak di KMPN lu bebas boleh berkreasi, boleh aktif dimanapun. Tapi kalau misalnya gue butuh lo sebagai satu angkatan, lo harus ada gitu. Jadi makanya angkatan sama KMPN, angkatan sama semuanya itu tuh beda, sama setiap organisasi itu beda. Jadi kayak nggak bisa disamaratakan gitu loh. Bukan disamaratakan sih, disamain kayak misalnya eh, gue nggak aktif di KMPN, tapi gue aktif di angkatan itu nggak apa-apa. Tapi gue nggak aktif di angkatan, tapi gue aktif di KMPN itu yang nggak boleh. Itu yang lo harus hindari sebagai ketang. Kayak gitu. Itu prinsipnya gue. Prinsipnya kalian ya bisa beda lagi karena tapi ya itu prinsipnya gue sebagai ketua angkatan 2020. Kayak gitu. Lanjut lanjut kalau ada pertanyaan. Ada yang mau nanya juga? Atau enggak di stop recording aja? Soalnya siapa tahu mau ada yang nanya-nanya yang lain. Ini recordingnya dikirim ke panitia Sony. Ya, benar. Kok nggak bilang sih anjing? Nggak apa. Ulang Pasti nggak? Berapa pasti menit? Berapa kakak menit? pengen ngekat satu bagian gitu ya, Kak? Iya. Pengen ngekat semua ya gue bilang. Kalau kayak gitu gue wibawanya kurang, Cok. Gimana sih Nggak kalian apa-apa. nih? Kemarin Gak apa-apa kemarin kok. juga Kemarin sama kita juga ya santai. kemarin juga santai. Sumpah demi Allah, kemarin juga santai ya. Ya itu kan Abiu bukan gue, cu. Ya tapi nggak apa-apa, Boleh, kita udah santai nggak aja. apa-apa. Kalem, Iya, kalem. Oke. aman aja. Soalnya kemarin juga banyak ada sindiran gitu loh. Pas di videoin gitu ada pemain banyak video. Tapi ini Ya. belum selesai Tapi lu record. belum Ini lu end masih nih record. sekarang nih, Bet. Udah di end dulu aja. End dulu Gak aja. Ini apa-apa. end dulu. Oke, Oh, maaf ya pas panitia stop Sonic dulu. ya. Ya. Oke, sekian apa ya? Benar-benar. Wawancara Di end dulu, formalnya end ya. dulu, end dulu, end dulu, end dulu. Ya, Ya. makasih. Bentar, mana sih Anda?